Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada seorang syekh, seorang guru, seorang ulama. Orang tadi bertanya begini, "Ya Syekh, di zaman ini bagaimana saya bisa mengenali atau mengetahui ciri-ciri daripada orang-orang munafik?" Karena orang munafik ini mereka berperilaku ataupun mereka berbusana sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mukmin. Kemudian bagaimana cara membedakan atau mengetahui ciri-ciri daripada orang-orang munafik? Yang sangat simpel dan sangat mudah adalah Syekh ini menjawab, "Wahai anakku, sungguh ciri-ciri mereka itu saat ini adalah apabila melihat Islam, agama Islam ini diserang, dicaci maki, dilecehkan, dihina, syariat Islam ini dilecehkan, dihina, para ulama dicaci maki, para habaib dicaci maki, mereka diam, mereka membisu, mereka berdalih Islam ini kan rahmatan lil alamin, Islam ini kan cinta damai, Islam ini kan lemah lembut, Islam ini kan mengajarkan kesabaran. Jadi saat Islam diserang, mereka diam. Saat Islam dicaci maki, syariat Islam dilecehkan, mereka diam membisu. Beribu-ribu alasan sebagai alibi mereka. Akan tetapi saudaraku, di saat melihat Islam ataupun orang Islam, kiai, ulama, ustadz atau habaib yang tergelincir lisannya, tergelincir dalam kesalahan, terpeleset melakukan suatu tindakan dosa ataupun kesalahan, maka kelompok ini, orang-orang munafik ini begitu girang gembira, begitu semangat menyerang Islam, memojokkan Islam. Ya. Mereka menyerang Islam, memframing, ya, menanamkan, membuat framing, menggiring opini, bahkan seakan-akan Islam itu radikal, Islam itu anti toleransi, Islam itu perilakunya seperti ini. Misalnya seperti di pondok pesantren, ada salah satu pondok pesantren yang kebetulan pengasuhnya tergelincir dalam kesalahan, melakukan tindak pidana. Ya, misalnya dia melakukan pelecehan seksual atau melakukan kekerasan kepada murid atau santrinya. Karena ini pesantren membawa nama Islam, maka media 1x24 jam, ya, diulang-ulang, di-framing, dimunculkan berita ini. Seakan-akan Islam itu adalah mengajarkan yang demikian. Tidak ada yang maksum di dunia ini. Kemudian muncul lagi, ada orang yang saat ini menjadi pembenci, pencaci maki para habaib. Mereka mengatakan begini, mereka pakai surban, mereka pakai peci, mereka mungkin gelarnya Gus, meskipun entah Gus dari mana, atau kiai, entah dia kiai pengasuh pondok apa, ya, gurunya siapa, sudah berapa hadis yang dia baca, dia hafalkan, dia fahami, sudah berapa kitab tafsir yang dia baca. Dia mengatakan begini, kalau ada orang yang mengaku Habib, ya, tapi perilakunya bla 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 bla, seperti ini, seperti ini, seperti ini, melakukan kesalahan seperti ini, mana mungkin, tidak mungkin kalau itu keturunan Nabi. Mereka lupa yang maksum itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun manusia yang maksum di muka bumi ini. Maksum artinya apa? Terjaga dari kesalahan, terjaga dari dosa dan dari maksiat. Tidak ada. Kenapa kemudian mereka juga tidak berpikir, kalau ada kiai, ada ulama, ada anak kiai yang melakukan kesalahan, mereka tidak mengatakan, tidak mungkin itu ulama, tidak mungkin itu kiai, tidak mungkin itu Gus, karena perilakunya seperti ini, seperti ini.
cobalah kita bersifat adil, objektif. Artinya apa? Segala sesuatu itu perlu ilmu. Tapi bukan hanya cukup ilmu, perlu kebersihan hati, perlu hidayah. Dan hidayah tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor, dipenuhi dengan hasud, dengki, dan penuh dengan kebencian. Saudaraku, saat ini orang-orang yang menjadi pembenci para habaib, yang mereka mengatakan Ba'alawi itu adalah Yahudi, Ba'alawi itu adalah keturunan Yahudi, dan Ba'alawi itu adalah penjajah, dan Ba'alawi itu adalah sesat. Oke, saudaraku, saya ingin berbagi sedikit, mengingatkan saudara-saudaraku yang mungkin otaknya masih punya harapan untuk terbuka, hatinya masih ada kelembutan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Yang mereka tuduh, mereka menuduh Ba'alawi sebagai Yahudi. Ada kitab namanya Sulamut Taufik yang dikarang oleh ulama Ba'alawi, yaitu Al-Alim Al-Fadil Al-Alamah Syekh Abdullah bin Husain Thohir bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi. Ini kitabnya, saudaraku. Ini kitab Sulamut Taufik. Kitab ini disarai oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di dalam salah satu makalah ataupun ajaran daripada beliau yang dituliskan di dalam kitab ini pada halaman yang ke-9, ada bab ini ajaran Ba'alawi ya. Jadi setelah nanti saya bacakan ini, kita berpikir, benarkah orang Yahudi memberikan ajaran seperti ini? Apa mungkin seorang yang mereka mendustakan, berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengarang kitab mengajarkan ajaran-ajaran yang seperti ini? Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islami. Fasal ini menerangkan yajibu, wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap orang-orang muslim. Untuk apa? Berkewajiban hifdzu islami, untuk menjaga keislamannya. Wasaunuhu, dan menjaga keislamannya. Menjaga dari apa? Amma yufsidu, dari segala sesuatu, dari segala persoalan, dari segala hal-hal, perkara-perkara yang bisa merusak keislamannya. Wa yubtiluhu, dan berkewajiban untuk menjaga, seorang muslim tadi berkewajiban untuk menjaga dari hal-hal yang membatalkan keislamannya. Wa yaqta'uhu, dan memutuskan tauhidnya, yang memutus keislamannya. Apa itu? Wa huwa ma yufsiduhu, itu apa saja? Segala sesuatu yang bisa membatalkan keislaman seseorang itu apa saja? Di sini adalah ar-riddah, murtad, keluar dari Islam. Dan murtad ini bisa bilisan, bisa bil i'tiqad, ya, dan juga bisa bil af'al, dengan perilaku dan perbuatan. Maka sungguh, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, semoga kita terjaga dari kemurtadan. Amin ya rabbal alamin. Wa qad kasura fi hadzal zaman, sungguh banyak sekali di zaman ini at-tasahula fil kalam. Apa fil hadzal zaman? At-tasahulu fil kalam. At-tasahulu fil kalam. Banyak sekali di zaman ini orang yang at-tasahul, meremehkan, ya, di dalam ucapannya, hatta annahu yahruju min ba'dihim alfadun tahrujuhum anil Islam, sehingga tidak terasa dia orang itu karena atasahul, meremehkan, sehingga keluar alfad, kalimat-kalimat yang bisa mengeluarkannya dari keislamannya. Wala yarawna dzalika dzanban fadlan an kaunihi kufrun, bahkan dia tidak sadar bahwa itu adalah suatu dosa besar dan itu bisa menjadikan orang itu menjadi kafir. Semoga Allah menyelamatkan kita, Allah menjaga lisan kita, menjaga af'al perbuatan kita, menjaga hati kita tetap bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.